Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penjagaan, berkat-berkat dan pemeliharaan-Mu pada satu hari kemarin kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan firman-Mu. Serta kami memohon, ya Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus ini, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34 dengan perikop hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu, itu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Hukum apakah yang paling utama?" Yesus menegaskan hukum yang pertama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan pada Injil yang lain diungkapkan bahwa hukum yang kedua ini adalah sama levelnya dengan hukum yang pertama. Jadi, catatan penting dalam permenungan hari ini adalah mencintai Tuhan dan mencintai sesama adalah sama. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan, "Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan kita sulit mengasihi yang kelihatan di depan mata kita? Ketekunan berdoa, meditasi, berziarah sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan mengasihi sesama kita. Ada dua istilah ungkapan iman dan perwujudan iman. Seperti halnya burung yang ingin terbang melayang dengan indah di udara, ia harus mengepakkan kedua sayapnya. Demikian juga kita manusia harus mengepakkan sayap ungkapan iman melalui kegiatan rohani dan doa kita sebagai bentuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Namun pada saat yang sama kita harus mengepakkan sayap perwujudan iman dengan bergiat dalam tindakan kasih terhadap sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk berbuah dalam iman. Semoga kami pun mampu mewujudkan iman kami akan Engkau dalam bentuk solider, berbela rasa terhadap sesama kami, tanpa memandang siapa atau apapun, atau agamanya, atau latar belakangnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kasih-Mu yang harus kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.